Malam itu adalah malam yang sangat kejam. Langit seolah tumpah ruah ke bumi. Di balik deru hujan yang memekakan telinga, terdengar gelegar gunung Merapi yang seakan ikut bersahutan dengan petir yang menyambar tanpa ampun. Udara dingin terasa begitu menusuk tulang. Di atas amben bambu yang berderit, seorang pemuda duduk menggigil. Wajahnya pucat pasi, dan matanya memantulkan bayangan kegelapan di luar jendela. Itulah Agung Sedayu. Usianya hampir 18 tahun. Namun ketakutan adalah selimut yang membungkus jiwanya setiap saat. Di hadapannya, kakaknya, Untara, berdiri tegak. Wajahnya memancarkan ketegasan yang sangat kontras dengan suasana malam yang mencekam. Sebuah keputusan besar harus segera diambil. Sebuah tugas penting harus dipenuhi. Bahkan jika itu berarti menantang badai maut yang sedang mengamuk di luar sana. "Aku harus berangkat sekarang, Sedayu," kata Untara dengan suara yang mantap. Sedayu tersentak kaget. Rasa dingin yang ia rasakan kini bukan lagi hanya berasal dari cuaca. "Tidak, Kak, jangan pergi. Lihatlah hujan ini. Malam ini sungguh kejam." Ia memohon, suaranya bergetar hebat. "Jangan tinggalkan aku sendiri. Jika laskar liar itu datang kemari, justru karena laskar liar itulah aku harus pergi." Untara membalas. Nadanya terdengar tajam. Sisa-sisa pengikut Arya Penangsang itu sudah gila, dan mereka tidak akan pernah menerima kekalahan. Mereka merencanakan serangan mendadak pada Paman Widura di Sangkal Putung. Anak-anak Paman Widura akan mati tanpa arti jika kita hanya berdiam diri di sini. Sedayu menggeleng, panik. "Lalu bagaimana denganku? Apakah nyawaku tidak berarti sama sekali?" "Aku takut, Kak. Aku benar-benar sangat takut." Ia melangkah mendekat, memeluk lengan Untara, seolah itu adalah satu-satunya tiang penyangga di dunia yang terasa akan runtuh. Untara menarik napas panjang, kepalanya dipenuhi kebingungan. Selama bertahan-tahan, sejak kepergian ayah dan ibu mereka, ia merasa telah terlalu melindungi adiknya. Sedayu tumbuh menjadi sosok yang penakut. Keberaniannya hanya ada di balik dinding rumah. Ia menyadari kesalahannya, namun waktu untuk menyesal telah habis. "Kau sudah hampir 18 tahun, Sedayu. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Dalam usiamu, anak-anak lain sudah menjadi pahlawan yang menggemparkan. Setidaknya, berusahalah sedikit. Aku bukan mereka." Lirih Sedayu, air matanya mulai bercampur dengan peluh dingin yang membasahi keningnya. "Aku hanya diriku sendiri, dan aku takut." Untara tidak punya pilihan lain. Tugasnya memanggil, dan ia tidak bisa meninggalkan adiknya yang rapuh ini sendirian di tengah ancaman yang nyata. Ia pun menawarkan dua pilihan yang sama-sama mencekam. Ditinggal sendiri di rumah yang rawan diserang, atau ikut bersamanya menghadapi bahaya yang tidak diketahui di luar sana. Dengan dada yang berdebar kencang seperti genderang perang, Sedayu akhirnya memilih untuk ikut. Untara mengambil kerisnya, pusaka yang telah menemaninya dalam berbagai pertempuran. Dengan tangan yang masih menggigil, Sedayu pun menyisipkan kerisnya di pinggang kiri. Benda itu terasa seperti beban yang mematikan, bukan sebuah senjata untuk pertahanan diri. Mereka pun segera mempersiapkan kuda mereka. Di atas punggung kuda, di tengah jalan yang becek dan gelap, Sedayu kembali bertanya dengan suara gemetar, "Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda, Kak? Mungkin besok siang?" "Tidak. Mereka akan menyerang Paman Widura besok pagi buta. Kita harus cepat." Untara menghela tali kekang kudanya, menatap lurus ke dalam kegelapan yang seolah menelan semua cahaya. "Berdoalah, Sedayu. Semoga Tuhan bersama kita." Jalanan di depan mereka
benar-benar gelap. Hanya sesekali dipecah oleh kilatan petir yang memperlihatkan siluet pohon-pohon jati yang roboh di pinggir jalan. Pikiran Untara dipenuhi bayangan laskar liar itu. Ia tahu mereka bergerak dalam kegelapan, seperti hantu, mencari mangsa, dan mencoba merebut perbekalan dari lumbung sangkal putung yang sangat berharga. Tiba-tiba, Kak, lihat! Ada bayangan di sana. Sedayu mencengkeram erat punggung Untara. Matanya menunjuk ke arah tepi hutan belukar di depan mereka. Untara awalnya mencoba menenangkan adiknya, mengatakan itu mungkin hanya pokok pohon yang besar. Namun, pandangannya sendiri menangkap sebuah gerakan. Bayangan seseorang yang bergerak cepat dan langsung menghilang di ujung jalan. Jantungnya berdebar kencang. Itu jelas bukan sekadar pokok pohon. Kita tidak akan lewat lemah cengkar. Putus Untara dengan cepat. Kita akan membelok ke kanan, lewat jalan di Macanan. Sedayu menjerit tertahan. Macanan? Tempat para harimau belang? Untara mengangguk. Harimau belang tidak seganas macan putih di lemah cengkar. Kita harus mengambil jalan pintas ini. Untara kemudian menyuruh kudanya berhenti. Jalanan di depan sangat licin dan berbahaya. Ia memutuskan turun, lalu menuntun kudanya dengan sangat berhati-hati. Pengalamannya sebagai seorang prajurit mengatakan, bahaya terbesar di malam seperti ini bukan datang dari harimau, tapi dari tali yang biasa direntangkan setinggi leher untuk menjatuhkan para penunggang kuda. Sebuah jebakan yang sangat mematikan. Kakak, ayo kita kembali saja, pinta Sedayu lagi. Suaranya kini terdengar hampir pecah karena ketakutan. Nasib kita sendiri jauh lebih berharga daripada nasib Paman Widura. Diam, Untara berbisik tajam. Nasib Paman Widura kini ada di pundak kita. Kita harus terus berjalan. Mereka terus melangkah perlahan, mendekati semak-simak yang lebat. Dan kemudian, Sedayu melihatnya, Sutis Tali Taipis, tampak samar dalam kegelapan, membentang rendah di antara dua rumpun bambu wulung. Ia langsung teringat cerita horor yang pernah diceritakan kakaknya tentang korban-korban tali maut itu. Ia mencengkeram baju Untara begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Diam Sedayu, desis Untara lagi, suaranya sangat rendah. Jangan tunjukkan rasa takutmu. Jika mereka tahu kau seorang penakut, mereka akan semakin berani dan tidak akan ragu untuk menyerang kita. Beberapa saat terasa hening. Hanya ada suara hujan yang turun dengan derasnya. Untara menunggu dengan sabar, menanti di tempat yang ia yakini aman dari jangkauan mereka. Namun, orang-orang yang bersembunyi di dalam kegelapan itu sepertinya kehilangan kesabaran. Tiba-tiba, dari balik bayangan hutan, sebuah suara keras memecah keheningan. Sebuah teriakan yang kejam dan menggema di tengah malam yang mencekam. Siapa kalian? Sedayu tersentak seolah tubuhnya baru saja dihantam petir. Seluruh tubuhnya menggigil tak terkendali. Napasnya tercekat di tenggorokan. Malam itu baru saja dimulai. Dan teror yang sebenarnya kini ada di hadapan mereka.